Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Imamat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat pada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati, atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap, yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu juga jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya, tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dihususkan bagi Tuhan, karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan najar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar najar khusus, atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia.
Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian, janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tetapi sebagai korban najar, Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah belirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu. Karena semua itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba, janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada 1 hari juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya demikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Demikian. Yakobus 1 ayat 1 sampai 27. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua-belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai,
janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Sarma, Ibu Melinda Simomata. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dengan tema ibadah yang kudus. Silakan, Pastor Paul. Pastor Paul, silakan. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, penuh kasih, dan hidup dalam kekudusan. Nanti selalu ada terobosan dalam hidupmu, ya. Jangan takut, ada terobosan dalam hidupmu, nanti ada pemulihan dalam hidupmu. Ya, saudara, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menjadi seorang imam, ya, menjadi seorang imam. Urut semua ya, Anda ikutin pelajarannya urut semua. Nah, kita ini adalah para imam, ya.
para imam yang menjadi pendoa syafaat. Orang Israel, kita dua saksi Allah bersama dengan orang Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi juga para imam. Ya, orang Yahudi adalah para imam yang nanti dia akan berperan secara politik. Kita orang Kristen adalah para imam yang berperan di dalam hal rohani, saudara. Nah, kita menjadi imam yang menjadi pendoa syafaat, yang mendoakan, menjadi perantara antara surga dengan dunia, ya, antara manusia dengan Allah. Kita adalah perantaranya, saudara. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 19, dimalah Roh Kudus, dimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengatakan kepada orang dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Kalau kamu berkata dosanya tinggal tetap, maka dosanya tinggal tetap. Kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus dan hidup di dalam Roh Kudus, Anda menjadi seorang imam ya yang hidup di dalam kekudusan, maka kamu kan punya kuasa ketika berdoa syafaat untuk keluargamu, untuk siapapun. Ya, ingat waktu saya berkata sama Agustan, aku ampuni kamu dalam nama Yesus, Agustan. Dan akhirnya Agustan bertobat, ya, saudara ya. Makanya kalau lagi marah, kalau Anda lagi muntap, Anda jangan ngutuk, ya, siapapun, suamimu, anakmu, lagi marah, aku ampuni kamu. Nah, gitu, saudara. Karena dosanya akan diampuni. Ya, ingat-ingat tuh kalau lagi marah, ingat-ingat ya, dihafalkan tuh. Kalau kamu lagi marah, saking muntapnya kamu, entah sesuatu saya nggak tahu, bilang, aku ampuni kamu. Itu ya, saudara ya. Tuhan akan buat dia bertobat. Ya, ya dengan suatu peristiwa kita nggak tahu. Ya, dan itu beberapa kali sudah saya lakukan kepada orang. Aku ampuni kamu ya. Ya, saudara ya. Ya melalui segala cara ya. Kalau Agustan ya melalui sekarat itu. Melalui sekarat. Agustan ini. Kita ini punya kuasa. Ya, kita ini punya kuasa. Ya. Nah, saudara. Para imam ini mempersembahkan korban. Ya. Dan korban ini ya adalah korban yang kudus, nggak boleh sembarangan. Kamu tidak boleh sembarang beli sama sembarang orang. Kalau Anda pergi ke Israel, ya susah untuk mencari daging mentah, ya mahal. Ya kalau mau daging mentah ya ke toko Arab, karena orang Yahudi tidak makan sembarang daging mentah, tidak beli, ya tidak mengolah sembarangan daging. Dagingnya itu harus benar-benar kosher, saudara. Ribet sekali dan mereka tahan, ya. Tentu saja sehat. Ya sehat. Dengan keribetan ritualnya mereka, hidup mereka jadi sehat. Ya, Anda bayangin ya, tiap hari orang Yahudi itu ya makan dengan dietnya mereka, hidup mereka ya diberkati. Hidup mereka diberkati, badan mereka sehat, umurnya panjang-panjang. Orang Yahudi ini ya. Kalau Anda bayangkan ya, yang orang zaman Hitler saja sampai hari ini masih hidup, saudara ya. Orang-orang di zaman Hitler yang sudah punya anak sampai hari ini masih hidup. Karena mereka hidup dengan kosher. Diet kosher itu diet yang sangat sehat ya. Kalau Anda mau cuman ribetnya minta ampun diet kosher itu ya. Nah, apalagi ini adalah bahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, maka dijaga benar. Itulah sebabnya waktu itu domba-domba itu dikumpulkan di Bethlehem. Nggak boleh kamu sembarangan bawa dari kotamu, saudara. Kalau kamu mau mempersembahkan, kalau kamu datang ke rumah Tuhan, mau mempersembahkan untuk Paskah, atau untuk korban tebus salah, korban apapun, maka kamu harus datang ke Bethlehem. Di Bethlehem itu di tempatnya Migdal Eder, itu sebuah kandang domba yang besar. Nah, Yesus lahir di situ tuh, ya di kandang domba yang besar, tempat peternakan yang besar. Jadi bukan sembarangan kandang domba kayak di Jawa, kandang dombanya isinya cacing, isinya lalat, isinya kutu. Ini kandang domba yang besar, ya berupa sal gitu ya, aula begitu ya. Karena itu memang tempat domba-domba itu dikumpulkan untuk dikorbankan, saudara ya. Di situ ada banyak sekali jerami-jerami ya segala macam, dan dombanya sangat bersih, dijaga. Makanya waktu mau disembelihkan itu pun masih difilter lagi ya. Disitulah. Nah, domba-domba itu harus benar-benar dijaga. Ya, tidak boleh beli sembarangan. Ya, dan motongnya pun meliharanya nggak boleh sembarangan, belinya nggak boleh sembarangan, maka
cara mengolahnya pun tidak boleh sembarangan. Kemudian domba itu dipersembahkan. Tadi ada yang menarik ya saudara ya. Seorang wanita yang menikah dengan, kalau seorang imam punya anak, ya. Terus gini, domba itu korban Paskah itu kan dipersembahkan, korban Paskah itu dipersembahkan maka dimakan sama keluarga imam. Yang boleh makan itu hanya keluarga imam, ya imam dan keluarganya. Orang awam tidak boleh makan, saudara. Kalau dia punya anak perempuannya menikah sama orang awam bukan imam, maka anak perempuan itu tidak boleh makan. Kecuali anak perempuan ini menikah dengan imam yang lain, maka anak perempuan ini boleh makan bersama ayahnya. Tapi kalau perempuan ini menikah dengan orang biasa, maka anak perempuan ini tidak boleh makan domba itu sampai orang ini diceraikan atau menikah atau meninggal suaminya dan tidak punya anak, ya maka dia boleh makan bersama dengan ayahnya yang imam itu, makan daging korban bakaran itu, ya luar biasa ya saudara ya. Dan saudara, orang yang najis tidak boleh terkena daging domba itu. Jadi tidak boleh ada orang awam atau demikian juga para imamnya tidak boleh menyentuh sesuatu yang najis. Betapa kudusnya ibadah kita, saudara ya. Ibadah kita apa sih, saudara? Jinggerak-jinggerak di gereja bukan. Ibadah kita apa, saudara? Ibadah kita adalah ketika kita mengunjungi yatim piatu, janda-janda miskin. Yang miskin itu di atas usia 60 tahun sebetulnya, saudara ya. Yang sudah benar-benar, kalau yang masih muda ya jangan kerja. Ya, namanya janda miskin itu benar-benar miskin dan tidak berdaya. Ya, dan anak-anak yatim sambil menjaga hidupnya kita jangan tercemar. Jadi jangan mengunjungi janda-janda lalu ngawinin. Itu saya ibadah nih ngawinin janda. Bukan, itu nafsu, saudara. Itu dosa ya bukan dosa. Mau ibadah, ibadah. Kalau kamu duda atau kamu masih bujangan datengin janda, ya jangan sok-sokan ibadah. Ya bilang saja saya mau menikah, saya suka. Jangan ngomong sok-sokan ibadah, saudara ya. Hati-hati, saudara. Nanti kayak anak Safira kamu ya. Oh, saya ini ibadah menikahi janda miskin. Gundulmu yang kamu yang nafsu, nanti kamu alasannya ibadah. Nggak ada, jangan alasan ya, saudara ya. Jangan campur adukan pernikahanmu dengan ibadah. Menyantuni janda. Nah, nanti kamu alasan nanti udah punya istri katanya ibadah. Menikahi janda. Kupluk ya, saudara ya. Makanya kasih garis bawah itu, sambil menjaga dirimu tidak tercemar oleh dunia ini dengan percabulan dan perzinahan. Itu, saudara ya. Intinya adalah berdiakonia dengan benar, ya. Ibadah kita itu kan berdiakonia dengan benar. Korban bakaran kita ketika kita menjadi penengantara antara surga dengan manusia, maka kita mempersembahkan korban bakaran itu ya, korban penebus salah, korban bakaran, korban ada 6 macam korban, Pak ya. Itu korban itu ya adalah ibadah kita, diakonia, sedekah kita, sangkal diri, pikul salib. Itulah korban bakaran itu, saudara ya. Mas sudah diajarin juga. Maka ya ketika kita menjadi pendoa syafaat, kita bersyafaat antara manusia yang di dunia ini dengan yang di sorga, maka kita menjadi saksi Allah. Dengan korban bakaran itu kita menjadi saksi, saudara. Ya kan, kita kan dua saksi Allah, ingat. Nah, dalam hal rohani kita menjadi saksi ketika kita sangkal diri, pikul salib, kita hidup dalam kerendahan hati, terus berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati, hidup dalam kesederhanaan, dalam kebersahajaan. Itulah korban, ya, itulah korban bakaran, ya. Nah, lalu keluarga kita adalah keluarga para imam. Kalau dia tidak menikah dengan benar kepada orang yang hidupnya dalam kekudusan, maka dia tidak menjadi bagian dari kita, saudara. Tapi kalau dia menikah dengan sesama imam, ya imam ya, kita ini kan imam yang rajani, artinya dia punya keluarga yang juga mengasihi Tuhan, maka dia akan mendapat berkat yang sama dengan kita. Itulah sebabnya kamu dan istrimu hidup keluargamu dalam kekudusan dan anak-anakmu kemudian menikah dengan orang-orang yang kudus juga, maka tidak ada kuasa apapun yang bisa mengganggumu, saudara. Ya, nggak bisa. Kamu akan hidup di dalam semua rencana Tuhan. Kamu baik, hidupmu baik, anak-anakmu baik, cucumu baik.
Itu yang dimaksud ya. Jadi kalau kamu menikah, kamu punya anak, anakmu kemudian menikah sama orang yang bukan orang percaya, ya, maka kamu tidak akan mendapat berkat itu, saudara. Berkat yang diturunkan itu nggak boleh, ya, nggak bisa dapat berkat. Makanya ajari anakmu dari kecil. Untuk apa, saudara? Belajar takut akan Tuhan, lahir baru, dan mencari pasangan yang benar-benar di dalam Tuhan. Bukan sekedar Kristen, loh, saudara ya. Tapi sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bukan sekedar Kristen. Maka kamu akan bisa berdampak berkat surgawinya itu dalam hidupmu. Korban bakaran itu akan menguduskan seluruh keluargamu, kamu dan keluargamu. Ya, jadi jangan sembarangan ketika kamu sudah hidupnya takut akan Tuhan, lalu kamu ngejor anakmu, itu hidup sembarangan, kamu manjakan anakmu sehingga anakmu tidak takut akan Tuhan. Hati-hati, saudara. Ketika kamu hidup takut akan Tuhan, ajarkan anak-anakmu juga takut akan Tuhan. Karena berkat imam itu juga bagi anak-anakmu, saudara. Ya, berkat itu juga bagi anak-anakmu, berkat itu juga bagi keluargamu, berkat itu bagi cucumu. Kalau semuanya hidup di dalam Tuhan. Ya, saya nih, ya, lihat ya, tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa mengenai saya dan keluarga saya. Maka anak saya juga sama. Kalau anak saya tidak hidup takut akan Tuhan, maka dia tidak akan menikmati pelindungan dari surga seperti yang saya punya. Demikian juga Anda. Makanya didik anakmu takut akan Tuhan, keluargamu, anak-anakmu. Itulah berkat imam, itulah kudusnya ibadahmu dan kudusnya ibadah bagi anak-anakmu. Diakoniamu, sedekahmu, sangkal diri, pikul salibmu, kerendahan hatimu, kekudusan hidupmu akan melindungi anak-anakmu yang hidupnya sama dengan kamu, saudara. Ya, termasuk berkat-berkat jasmani dan rohaninya. Tuhan akan memberkati hidupmu. Jadi jangan main-main dengan berkat-berkat itu. Jangan main-main dengan kekudusan. Jangan main-main. Kamu pikir sedekah, ya diakonia ada, duitmu punya. Oh, enggak, saudara, enggak main-main. Jangan main-main dengan kekudusan. Oh, hati-hati, saudara ya. Kekudusan itu penting sekali. Jangan buka celah. Kamu sudah sangkal diri pikul salib, kamu Cina. Udah sangkal diri pikul salib, kamu malah kamu buka celah di antara kita. Ya kan? Jangan ya. Jangan tersinggungan ya. Jangan tersinggungan ya, saudara ya. Kalau kamu masih tersinggungan, harga dirimu masih mahal, kamu juga nggak hidup dalam kekudusan. Tuh orang yang tersinggungan itu nggak mungkin bisa hidup kudus, saudara. Karena penuh dengan prasangka, penuh dengan apa? Pikiran-pikiran yang busuk. Makanya orang yang tersinggungan itu susah untuk hidup kudus. Ya, karena hatinya selalu marah, dikit-dikit tersinggung, harga dirinya terlalu tinggi. Orang yang harga dirinya terlalu tinggi itu sulit untuk hidup. Biasanya Tuhan biarkan diremukkan ya orang-orang ini. Ya, itulah ibadah yang kudus para imam. Kitalah imamat yang rajani. Ya, sangkal diri pikul salib. Ya, selalu mengasihi, mengampuni, memberkati, hidup dalam kesederhanaan, rendah hatian, ya, hidup dalam kekudusan, dan selalu berdiakonia. Maka kamu, anak-anakmu, cucumu, generasi di bawahmu akan diberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati.